Baik. Apakah pembahasannya selesai? Belum. Ingat teman-teman, tadi saya cerita tentang pendapat yang mengatakan bahwa kalau binatang bangkai tersebut tidak punya darah yang mengalir seperti semut, maka jika terkena pakaian tetap bernajis. Iya, Ashraf kan? Semut najis bukan? Kalau apa? Apa? Kayak bangkai, najis ya. Kalau dia masih hidup tidak najis. Alhamdulillah. Nah sekarang begini, bagaimana kalau semut tadi jatuh ke dalam air? Bagaimana kalau jatuh ke dalam air? Kata Imam Asy-Syarqawi, ada si najis yang dia dimaafkan jika jatuh ke dalam air tapi tidak ditoleransi ketika terkena pakaian. Di antaranya adalah yang dimaksud oleh beliau di sini adalah binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi semut kalau jatuh ke dalam air kita berwudu, maka air tersebut tidak najis, dimaafkan. Tapi kalau kena dengan pakaian tidak ditoleransi, tetap batal wudu kita. Wajib ganti pakaian karena dihitung najis. Laron nih, kan laron paling sering tuh, apalagi kalau lagi musim hujan tuh. Laron itu kalau sudah kena lampu, dia itu nggak bisa pergi ke tempat lain, dia pergi ke lampu. Sudah tahu lampu itu membunuhnya, dia ke situ pula bergerak. Akhirnya mati. Salat kita di bawah lampu tuh, jatuh laron, kena di atas badan kita. Ya, kena tuh, batal salat. Dalam mazhab Syafi'i. Di kamar mandi kan juga ada lampu, jatuh laron masuk ke dalam air, tidak mudaratkan air karena dia tidak punya darah yang mengalir. Itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syarqawi. Saya ulangi, jadi ada najis yang dimaafkan ketika masuk ke dalam air tapi tidak ditoleransi sama sekali ketika terkena pakaian. Binatang najis itu adalah najis bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Bahasa Arabnya la damalahu sa'il, tidak punya darah yang mengalir. Semut, laron, lalat. Makanya ada hadis Nabi begini. Ini saya bacakan hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Idza diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud. Idza waqa'at dzubabu, kalau lalat jatuh fi syarabi ahadikum, dalam minuman salah seorang di antara kalian, falyaghmishu thumma yanzi'hu, maka hendaklah dicelupkan ke dalam lalu baru dibuang. Jangan langsung diambil dibuang. Dicelupkan dulu ke dalam. Lalat tuh. Lah mati kan berarti dia najis. Bangkai kan? Harusnya lalat itu ngapain Nabi suruh celup baru dibuang? Lalu Nabi bilang begini. Ini Rasulullah mengatakan, fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifaun. Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, sedangkan di sayap yang lain ada obat. Menunjukkan bahwa minuman tadi tidak najis. Inilah yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syarqawi, ada najis yang dimaafkan ketika jasuk ke dalam air tapi tidak ditoleransi di pakaian. Ini maksudnya, ini dalil yang digunakan bahwa binatang yang tidak punya darah mengalir jika masuk ke dalam air tidak membuat air tersebut bernajis, ya, tetap menjaga sifat kesucian air tersebut walaupun jatuh binatang yang hasyarat tadi, serangga-serangga tadi yang tidak punya darah yang mengalir, tapi kalau terkena pakaian tetap bernajis. Bisa dipahami? Kena pakaian, terkena badan, atau terkena tempat sholat, misalkan kita gelar sejadah, kena di sejadah, itu jadi najis, harus ganti sejadahnya. Lah, syarat sah sholat itu kan suci pakaian, suci badan, suci tempat. Ini kita gelar sejadah, jatuh semut di situ, kelihatan Allah 3 lagi. Oh, seperti subhana rabbiyal azimi 3 semutnya di sejadah, kelihatan. Yang kebayang apa? Kalau kita udah belajar fikih, batal ternyata. Tapi kalau orang nggak mengerti kan nggak, kecil pula, gitu kan. Padahal dia tidak memudaratkan kalau di dalam air. Bisa dipahami?
Bisa dipahami? Hah? Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, bisa ketemu satu lagi. Kita lanjut ya. Faslun. Inilah satu pasal. Kalau tadi kita berbicara tentang wasilah pensucian, kita sudah bicara tentang wudu, kita sudah bicarakan tentang air, sudah bicara tentang dibagh. Air digunakan sarana untuk bersuci, sedangkan dibagh juga sarana yang digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah melanjutkan membicarakan wasilah penggunaan yang dibolehkan di dalam Islam. Kalau tadi sarana pensucian, sekarang sarana yang boleh digunakan. Beliau mengatakan begini, wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah. Wala yajuzu, tidak dibolehkan, isti'malu, penggunaan, awani, bejana-bejana, adh-dhahab, emas, wal fiddah, dan juga perak. Apa makna awani? Al-awani ini kata jamak, kata tunggalnya itu ina. Kata ina lalu dijamak menjadi aniyah. Kata aniyah dijamak lagi menjadi awani. Jadi ini dalam bahasa Arab disebut jam'ul jam'i, jamak untuk jamak. Jadi jamak dijamak lagi. Ada bahasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan jam'ul jam'i. Dalam teks-teks bahasa Indonesia, awani itu sering sekali diartikan dengan bejana. Kenapa? Karena ada hadis Nabi begini, wala tashrabu fi ina'il dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Jangan kalian makan dengan menggunakan wadah keduanya. Fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena keduanya itu milik orang non muslim di dunia dan milik kalian nanti di akhirat. Ya, jadi kenapa dilarang? Karena itu barang yang Allah siapkan di surga untuk kita. Sama seperti kita kenapa tidak boleh menikah lebih dari 4. Karena yang lebih dari 4 itu di surga. Sama juga seperti kenapa kita tidak boleh pakai sutra, karena sutra itu adanya di surga. Sama juga siapa kita diharamkan meminum minuman keras, karena itu minuman di orang di dalam surga. Saat kalau di dalam neraka bisa? Nggak bisa lah, dalam neraka nanah minumnya. Jadi kalau mau benar-benar ngerasain gimana rasanya minuman keras, wajib jadi penduduk surga. Karena di bumi tidak bisa, di neraka juga nggak dapat, dikubur apa lagi? Cuma ada di surga. Jadi harus pastikan masuk surga baru bisa mendapatkan yang tidak bisa didapatkan di bumi. Paham? Itu satu. Yang kedua, sebenarnya dalam kaidah fikih, aniyah itu tidak terbatas kepada wadah. Dia bisa apapun yang tidak berhubungan dengan bejana. Karena bejana, kalau kita sebut bejana itu pasti untuk makan dan minum. Betul nggak? Itu bejana. Cerek, piring, gelas, itu bejana itu kan? Atau tempat masak, itu kan bejana namanya. Tapi bisa juga bukan untuk yang sifatnya bejana. Seperti yang dipakai buat makan, garpu dan sendok. Itu kan bukan bejana. Atau yang tidak digunakan untuk makan dan minum. Seperti kata Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam syarah beliau. Bahwa tidak boleh digunakan pada makan, minum, au fi ghairihima, atau pada selain keduanya. Mana contohnya? Seperti kacamata yang terbuat dari emas itu. Itu juga dimasukkan pada hukum awani. Sama juga seperti gembok rumah yang dari emas. Atau seperti casing HP. Kan ada casing HP David Beckham yang dari emas itu. Itu semuanya haram hukumnya. Atau pulpen. Pulpen emas. Ada pulpen emas? Ada pulpen emas, Ashraf? Jangan buka mulut dulu. Jawab dulu baru buka mulut. Ngantuk betul. Kemana seharian? Tidur? Enggak? Oh, ngantuk betul. Wudhu lagi? Ngantuk? Wudhu? Ayo bangun wudhu dulu. Tapi nanti duduknya jangan begitu. Kalau duduk begini cepat tertidur. Duduk seperti orang sholat. Atau seperti orang makan. Tahu kan tidur duduk cara makan Rasulullah?
Kaki kiri di bawah pinggul, kaki kanan di yang pahanya ditegakkan. Duduknya begitu. Jangan lagi duduk seperti udah duduk begini dekat pula dengan meja, cepat itu. Karena nggak perlu jatuh, ditiup setan pun tuh, jatuh itu loh. Jangankan ditiup setan, saya tiup aja jatuh tuh. Duduknya begini pula dengarnya. Duduk seperti orang sholat, tancapkan yang kencang, biar ada sedikit panas sedikit. Jadi setan pun begitu ditiup, ditancap sama dia, mana kuat lagi kita tiup. Gitu dia. Bangun. Karena ada cerita begini, satu subuh. Ini cerita ini dulu sedikit. Setan itu, iblis itu merintahkan pasukannya. Itu pasukannya. Godain semua rumah-rumah jangan sampai ada yang bangun sholat subuh. Pasukannya pergi ke rumah sana, habis itu ngelapor. Semua rumah sudah kami goda. Tidak ada satupun yang bangun di kampung ini. Datang grup yang terakhir. Ngadu. Wah iblis, yang sebelah sana pun sudah kami goda semua, nggak ada yang bangun kecuali satu rumah belum sempat kami datangi karena sudah azan subuh. Rumah yang mana? Itu rumah yang paling pojok. Oh itu mah nggak perlu digoda, itu teman sahabat, rumah sahabat. Rumah sahabat nggak digoda pun nggak akan datang sholat subuh. Nggak perlu digoda. Nah itu yang saya maksud tuh. Jangan sampai kita dianggap jadi sahabat, nggak ditiup pun tidur. Nah itu dia. Nah, itu kalau jadi sahabat itu bahaya. Lawan jihad itu di situ. Iya jihad itu. Itu dalam kondisi begitu lebih sulit daripada jihad perang Badar. Lawan, jangan nggak dilawan. Bagaimana cara melawan? Ubah posisi duduk, contohnya ya, tapi tetap dalam kesopanan karena majelis. Ubah ininya. Kalau tadi agak bungkuk, duduk tegak, membusungkan dada sedikit. Ya begitu, lawan. Karena iblis itu tepuk tangan kalau ada orang duduk di majelis itu. Karena ilmu sudah tidak tersampaikan. Karena dia tidak mau orang alim. Karena kalau orang alim, dia takut. Ya kan udah belajar bab adabul alim wal muta'allim. Iya. Dia paling takut sama orang ahli ibadah apa ahli ilmu? Ahli ilmu. Dia nggak takut sama ahli ibadah. Kenapa? Ahli ibadah itu bisa dikacauin sama dia. Tapi ahli ilmu tak bisa. Nanti ada babnya, saya cerita nih sebentar lagi. Kisah orang alim dengan ahli abid dalam bab bejana ini. Nah, makanya jangan tidur, nanti nggak kedengaran, nggak tahu ceritanya. Jadi semua yang saya sebutkan tadi, baik yang berhubungan dengan makan dan minum atau tidak, disebut dengan diharamkan baik bagi laki-laki atau bagi perempuan, kecuali perhiasan seperti kalung, apa lagi, cincin, itu boleh, tapi hanya untuk perempuan. Nah, laki-laki nggak boleh. Tapi kalau yang adiyah, yang inak tadi, ya, yang saya sebutkan contoh-contohnya beberapa tadi, itu diharamkan baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Ustadz, kan bisa saja, kalau tadi kan perhiasan, bisa saja orang ngasih gelas emas dijadikan perhiasan. Berarti boleh dong? Tetap tidak boleh. Kata Ibnul Qasim Al-Ghazi, baik itu dipakai ataupun tidak dipakai, hanya diambil, tetap hukumnya haram. Apalagi dijadikan hiasan rumah, yang emas-emas tadi itu, hiasan rumah, gelas emas, piring emas, dijadikan hiasan rumah. Kan sekarang ada istilah hiasan rumah di lemari itu, memang biasanya di ruang tamu ditaruh. Tetap hukumnya haram, walaupun tidak digunakan. Kenapa? Kata Dr. Amjad Rashid dari Lubnan, ulama Syafi'i dari Yordania, kata beliau, yajurru ilal isti'mal, akan bisa menggerakkan orang untuk menggunakannya suatu hari. Apa aja sebabnya? Misalnya lebih banyak tamu, nggak cukup lagi gelas, ambil gelas itu, tetap menggerakkan. Maka harus ditutup pintu itu. Caranya bagaimana? Harus dijual cepat-cepat kalau ada yang ngasih. Nah itu caranya. Jualnya jangan jual lagi ke orang lain. Oh kita aja dosa, masa jual lagi ke orang lain? Nggak apa-apa Ustaz, yang penting saya nggak dosa, orang lain nggak apa-apa berdosa. Jangan begitu. Caranya bagaimana? Jualnya ke pabrik yang menyepuh emas menjadi perhiasan seperti gelang dan cincin. Ambil qimahnya saja, ambil nilainya saja, cepat-cepat. Tidak boleh karena hukum mengambil walaupun tidak dipakai, kata Ibnul Qasim Al-Ghazi dalam syarah Matan Ghayah wa Taqrib, tetap sama hukumnya, haram bagi laki-laki dan perempuan. Clear sampai di sini? Beda dengan perhiasan. Masa gelas bisa disamakan dengan kalung? Nah, ini ada orang dikasih gelas emas, kan nggak mungkin dipakai kalung di sini.
Masa gelas pakai kalung? Benda itu ketika dibentuk ada fungsinya masing-masing. Nggak mungkin emas yang dibikin buat gelas dipakai buat kalung. Nggak mungkin. Iya dong. Ya gelas, kalau emasnya dibentuk seperti gelas ya pasti dipakai untuk minum. Kecuali, nah ada kecuali, lid darurah. Apabila ada darurat. Nah, kembali kepada hukum ad-daruratu tubihul mahdhurat. Mana darurat? Contoh misalkan begini, orang pakai celak mata tuh. Ada penyakit obatnya celak mata. Karena celak mata itu kan bisa jadi obat. Dia tidak bisa pakai dari tembaga. Penampungan celak itu harus dari emas dan perak. Tetapi itu harus dengan fatwa dokter, nggak bisa fatwa ahli fikih. Nah, kata dokter ini harus pakai emas dan perak wadahnya. Karena darurat maka dibolehkan. Jadi hukumnya darurat saja. Kalau nggak darurat ya nggak boleh. Tidak boleh juga mendaruratkan diri. Apalagi mendaruratkan diri, karena macam-macam sekarang. Ada darurat-daruratan, ada mendaruratkan, kan gitu kan? Macam-macam sekarang. Nah, itu tidak boleh. Bisa dipahami sampai di sini? Nah. Ustaz, saya hadir di sebuah perjamuan. Diundang ke sebuah perjamuan. Kemudian wadah yang digunakan untuk memasukkan makanan semuanya dari emas dan perak, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya kemudian harus pergi dari acara itu atau tidak? Pertanyaan ini dijawab oleh sebuah cerita yang dinukilkan oleh Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qami'ut Tughyan namanya. Qami'ut Tughyan, menghapus atau menghancurkan kedustaan. Nama kitabnya. Disebutkan begini. Imam Hasan Al-Basri, tabi'in terkenal dari Basrah, itu diundang ke walimah, acara pesta. Ikut bersama beliau seorang ahli ibadah yang namanya Farqad. Disebutkan dalam kitab itu, Imam Hasan Basri itu disebut dengan alim, orang alim. Sedangkan Farqadnya abid, ahli ibadah doang. Dia nggak ngerti ilmu. Tapi dua-duanya tahu bahwa makan dari wadah ataupun bejana emas dan perak hukumnya Begitu datang ke walimah, duduk di meja. Nah, duduk tempat duduk yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Ternyata semua makanan dihidangkan dengan wadah emas dan perak. Kaget keduanya, ulama besar. Ini tuan rumahnya benar-benar tak tahu diri ini. Ngundang ulama ngehidangin kurma di dalam wadah emas dan perak. Farqad yang ahli ibadah tadi cepat-cepat lari ke pinggir, ke pojok supaya tidak memakan makanan itu karena hukumnya haram memakan makanan yang dari wadah emas. Pak pergi ke pojok. Imam Hasan Al-Basri karena orang alim, beliau duduk. Beliau tidak pergi. Kenapa beliau tidak pergi? Yang haram itu kurmanya atau wadahnya? Wadahnya. Kurma tetap halal atau tidak? Maka caranya untuk supaya tidak keharaman, tinggal pindahkan saja kurmanya. Maka beliau ambil sepotong roti, beliau kosongkan kurma yang ada di depan beliau ke atas roti, wadahnya beliau singkirkan. Lalu dimakanlah kurma yang sudah dia taruh di atas roti. Nah, lalu beliau menoleh ke arah Farqad tadi. Katanya, "Ya Furaiqat, halla sana'ta kahada?" Kenapa kau nggak melakukan yang seperti ini? Namanya Farqad, dipanggil Furaiqat. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan tasghir. Tasghir itu mengecilkan. Kalau laut namanya bahrun. Kalau laut yang lebih kecil namanya buhairun. Sudah. Rajulun, laki-laki besar. Rujailun, laki-laki yang lebih kecil, lebih muda, lebih kecil badannya mungkin, atau mungkin keberaniannya. Nah, gitu kan? Nah, disebutlah Farqad disebut dengan Furaiqat dalam bentuk tasghir, mengecilkan. Artinya bodoh sekali ente ini. Pintarnya cuma ibadah doang tapi nggak punya ilmu. Kenapa nggak gunakan seperti ini? Ya haram itu kan wadah. Pindahkan wadahnya, ambil isinya, pindahkan ke wadah yang tidak haram. Roti kan halal. Baru makan kurma itu yang sudah ditaruh di atas yang emasnya udah disingkirkan. Maka sudah hilang hukum haram. Inilah bedanya alim dengan abid. Nah, ini cerita ini.
Sehingga kemudian Imam Hasan Basri memanggilnya bukan lagi dengan farqat, manggilnya dengan furaiqat, dikecilkan bentuknya. Nah, menunjukkan bahwa ente ini kecil sekali. Nah, karena tidak punya, karena orang tak punya ilmu itu dianggap kecil walaupun dia tua. Orang tak punya ilmu dianggap rendah walaupun dia tinggi. Orang tak punya ilmu dianggap di bawah walaupun dipandang derajatnya tinggi. Itu hukumnya begitu. Bisa paham? Nah, kemudian disambung di dalam bab ini, wa yajuzu isti'malu, dan boleh menggunakan ghairihima, selain keduanya, minal awani, daripada bejana-bejana tadi. Jadi selain emas perak boleh. Ustaz, bagaimana gelasnya kalau dibuat dari apa contohnya? Jamrud. Oh, plastik nggak ada harga. Jamrud. Apalagi jamrud kan mahal sekali itu. Bisa saja kalau sudah dibentuk itu bisa puluhan juta itu. Bisa ngalahin emas itu. Berlian, intan. Bahkan bisa mengalahkan emas. Halal apa haram, Ustaz? Halal. Tapi lebih mahal, Ustaz. Karena begini. Ilah pada pengharamannya bukan pada nilai, tapi pada kesombongan. Nah, kenapa pada benda-benda yang lain walaupun bernilai seperti jamrud, apalagi yakut kan, yakut merah itu, waduh, bikin gelas dari yakut merah kemudian dipajang, itu bisa ratusan juta. Bukankah itu juga bisa menimbulkan kesombongan? Iya, tetapi tidak dihukum pada ilah itu. Kenapa? Tidak semua orang tahu. Gak ada orang tahu. Di sini aja saya nggak bisa bedakan sampai hari mana jamrud sama yakut. Susah. Yang bisa cuma si Agus. Menunjukkan bahwa tidak semua orang mengerti. Iya kan? Tapi emas, nenek-nenek di kampung pun ngerti ini emas. Asal lihat kuning emas saja. Nah, kecuali yang di sungai, dia tahu itu bukan emas. Itu nenek di kampung. Tapi kalau yakut, zabarjat, apapun itu, apalagi lu'lu, marjan, subhanallah, ya kan, intan, berlian itu, maka hukumnya tetap halal. Jadi kalau teman-teman mau pakai bejana yang mewah, jangan pakai yang emas perak, pakai dari yakut, pakai dari lu'lu, dari marjan, dari intan, berlian, permata yakut yang warna merah itu kan subhanallah itu. Nah, pakai begitu. Itu hukumnya halal. Cuma ngapainlah mahal-mahal begitu kan? Kita makan dari yakut yang banyak begitu di samping rumah kita, beli beras 1 karung aja 1 bulan susah. Mendingan duitnya dibagi ke mereka, bisa nabung ke akhirat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, artinya selain dari emas dan perak boleh digunakan. Nah, ini berbeda dengan perhiasan yang tadi. Seperti kalung, gelang, cincin yang hanya dibolehkan kepada wanita tapi tidak dibolehkan kepada laki-laki. Makanya kalau laki-laki nggak ribet dalam urusan perhiasan, tapi kalau urusan wanita agak ribet dikit. Gimana? Sama. Nggak boleh, hukumnya haram. Keawani. Awani sama. Itu bukan perhiasan seperti kalung. Iya, sama, itu hukumnya haram. Sama dihukum seperti garpu, sama dihukum seperti sendok, sama itu. Bukan seperti kalung, seperti gelang. Hukumnya tetap haram. Dan itu ada di Indonesia juga ada tuh. Bahkan bukan hanya laki-laki, perempuan pun ada ya yang pakai. Dan saya pernah melihat kebetulan. Saya lihat biasa aja. Tak apa hebatnya. Di mulut pula ketutup gitu kan. Kecuali mulutnya giginya yang keluar itu kan. So, dia bisa nampakkan tiap hari. Ya, kalau di dalam terus apain? Nggak kelihatan juga, ya kan? Kalau di tangan kan, ya ini bukan masalah halal dan haram. Kadang-kadang kan kalau orang nyombong kan bisa begitu kan? Kalau di tangan kan masih bisa dilihat. Ya kalau ngomong kan biasanya begini, sekarang karena pakai sebelah kiri begini terus. Yang ini diam. Nanti kalau malam besok ganti ke sini jadi begini terus. Yang ini diam. Maksudnya ada faktor untuk menyombongkan diri. Maka kalau di gigi, di mulut, udahlah haram, tak bisa pula kita. Gak mungkin tiap hari gini aja kan, gak mungkin. Lama-lama dipikir orang stres juga kita. Nah, jadi enggak. Tapi yang pasti hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masuk emas campuran. Nah, itu belum. Nah, itu belum. Ada lagi?
Belum lagi. Emas putih. Yang penting Titanium. Emas putih itu titanium. emas semua Emas putih. yang Ya. pokoknya semua unsur emas mau kuning putih sama hukumnya. Tapi beda sebenarnya. Titanium itu kan besi, metal. Oh gitu. Nah itu saya kalau sampai begitu saya belum bisa. Nah, kalau saya belum bisa jawab insya Allah. Kenapa? Karena ini kan tergantung unsur tadi ya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Saya belum bisa jawab, saya pending dulu. Nanti saya cek lagi. Apakah titanium? Apa tadi titanium ya? Titanium itu yang ada pada emas putih itu bisa disamakan dengan emas murni. Yang kuning biasanya ya, emas murni. Wallahu a'lam. Nanti saya cek lagi supaya saya tidak ada kesalahan. Ada lagi? Nah, sekarang bagaimana kalau yang dicampur? Misalkan begini, saya punya gelas dari tembaga. Retak. Lalu saya bawa ke pabrik. Ini tolong diperbaiki. Kata orang pabriknya, gimana kalau saya sepuh dengan emas atau dengan perak? Biar retaknya tidak lagi kelihatan. Atau ditambal. Atau dilapisi, macam-macam lah, terserah itu. Sepakat para ulama pada hukum emas, pada hukum kalau ditambal, kalau dicampur, kalau percampuran baik banyak ataupun sedikit hukumnya haram. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Pada perak beda. Ini kalau di luar hukum darurat ya. Kalau darurat tadi sudah saya jelaskan hukumnya. Kalau perak jika dia banyak untuk kebutuhan maka hukumnya makruh. Jika untuk perhiasan hukumnya haram. Hukumnya haram. Paham? Saya ulangi. Kalau banyak untuk kebutuhan hukumnya makruh, kalau untuk hiasan hukumnya kalau sedikit, jika untuk perhiasan hukumnya makruh, kalau untuk kebutuhan hukumnya mubah. Nah, hukumnya mubah. Bagaimana kalau yang disepuh? Yang disepuh itu bisa dibalut ya. Dibalut, dilapisi. Kalau yang dibalut atau dilapisi itu tergantung pada api. Kalau dipanaskan dia mencair dan kemudian bisa dibentuk perhiasan, hukumnya haram. Jadi itu harus tanya dulu ke tukangnya, ke ahlinya. Nah, karena begini, terkadang kalau kita ambil barang, kita ngelihat, kalau kita bukan ahli kan kita nggak bisa hukum. Kita harus tanya dulu kepada ahlul khibrah. Ya, kalau dalam Al-Quran namanya ahlul dzikir, fasalu ahla dzikri. Tapi kalau di luar Al-Quran namanya ahlul khibrah. Orang yang punya skill dalam bidang itu. Tanya, ini kalau dipanaskan bisa meleleh tidak? Untuk membentuk, dileleh itu dia terpisah dari unsur yang lain. Seperti tembaga tadi. Kalau yang dicampurkan gabung. Nggak bisa dipisahkan. Ini kan bisa dipisahkan. Kalau yang bisa dipisahkan itu, maka jika dia meleleh dan bisa berdiri sendiri itu emasnya, maka hukumnya haram. Kalau tidak bagaimana? Ya hukumnya di sana. Kalau tidak ya hukumnya halal. Selama kembali lagi kepada hukum emas dan perak banyak dan sedikit tadi. Ya kalau emas ya haram. Kalau perak sedikit menjadi mubah untuk kebutuhan. Kalau untuk hiasan hukumnya menjadi makruh. Kalau banyak, kalau hiasan haram. Kalau untuk kebutuhan makruh. Nah, begitu saja. Nah, kembali kepada hukum awal tadi. Bisa dipahami? Allahu a'lamu bishawab. Itu kalau campur. Karena nanti ada campuran dengan apa? Biasanya kalau emas dan perak itu campur pakai apa? Dengan tembaga enggak ya? Plastik bisa jadi. Bisa plastik. Apa biasanya campuran tembaga? Emas itu kuningan. Kuningan ya, dengan kuningan. Apa lagi? Aluminium mungkin kan? Tembaga bisa juga ya. Besi juga bisa itu. Dengan besi itu juga bisa dicampur. Karena besi itu meleleh dengan api sebagaimana juga emas dan perak meleleh dengan api. Jadi kemungkinan dicampur bisa. Jadi sangat mungkin. Nah, dan untuk menghukumnya seperti itu, apakah ini bercampur atau hanya ditempelin dan segala macam, itu harus datang kepada ahlul khibrah. Nah, diapikan ini tergantung api sebenarnya. Kenapa tergantung api, nggak tergantung lain? Ya karena emas dan perak itu ya tergantung api. Nggak mungkin tergantung air. Iya kan? Cuma api yang bisa menundukkan emas dan perak. Allahu a'lamu bishawab. Kertas emas itu. Kertas emas ada emasnya juga. Ada kertas yang dari
Iya, kertas emas. Memang ada unsur emasnya. Tetap masuk awani itu. Tetap masuk awani. Tetap. Karena dulu begini, saya berpikir waktu di pondok memang ada kertas emas yang seperti manik-manik. Itu hiasan doang, bukan karena emasnya. Memang ada ya? Ini baru saya tahu. Baru sekarang saya tahu. Jadi banyak hal juga yang kita tahu hukum tapi nggak tahu bendanya. Ya, ini ya, tetap haram digunakan. Tetap haram. Hukumnya sama. Saya pahami ya? Anwar udah pegang gigi, kayaknya tadinya pengen ganti yang emas kayaknya. Nggak jadi gara-gara belajar malam ini. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Sudah jam 12. Pas jam 12. Ternyata hanya sampai pada bab sama dan bab penggunaan bejana emas dan perak. Insyaallah masalah siwak dan masalah wudu kita sambung lagi 2 minggu yang akan datang.